Selamat datang di video pertama Best Laptop. Kali ini kita mau bahas tentang konten rakit PC nih. Namanya Best Laptop, kenapa rakit PC? Karena kebetulan aja ini ada pesanan orang. Jadi buat kalian yang belum tahu, di Best Laptop ini kita biasanya review tentang laptop second, tentang laptop, info-info seputar laptop pokoknya ya. Tapi spesial di video pertama ini kita akan bikin konten rakit PC. Nah, langsung aja. Untuk rakit PC ini adalah untuk gaming dan editing di harga 5 jutaan aja. Yang mana sekarang itu di bulan November 2021, kalau kalian tahu, sekarang lagi mahal-mahalnya harga part PC ya. Contohnya beberapa part yang ada di sini, nanti kita spill semua. Nah, untuk itu kalau kalian mau tahu, kita langsung aja mulai satu persatu. Mulai dari prosesor. Prosesornya yaitu Intel Core i5 generasi keempat ya, versi improvement ya dari yang paling mainstream di rakit PC karya Korea, yaitu yang Gen 3 ya. Gen 3 itu kan yang i5 3470. Sedangkan yang kita pakai di sini adalah Gen 4-nya, versi improvement-nya. Nah, dia punya speed yang pastinya lebih tinggi ya. Dia up to 3,7 GHz, 4 core dan 4 thread. Dan dia juga punya 6 MB cache. Nah, selain dia performanya lebih tinggi, tentunya dia juga lebih irit daya ya dibanding yang Gen 3. Nah, udah pasti namanya juga improvement, makanya kita pilih yang Gen 4. Nah, untuk harganya sendiri kita akan spill satu-satu. Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah, tapi kita juga bisa kasih tahu di sini. Kalau untuk harga prosesornya, ini di marketplace itu kisaran harga Rp900.000. Nah, emang agak mahal dibanding Gen 3 ya. Gen 3 itu harganya kisaran 600 sampai 700 ribu. Tapi ini di harga segitu udah dapat fan-nya juga ya. Karena kita di sini pakai fan Intel yang bawaannya juga fan standar gitu ya, nggak pakai fan tambahan karena kita mau hemat budget juga. Selanjutnya untuk motherboardnya, karena ini kita mau pakai buat performance gitu, jadi sebisa mungkin ya kita naikin lah motherboardnya, jangan pakai H81 banget gitu ya, tapi kita pakai yang seri di atasnya yaitu B85. Tepatnya ini adalah Asus B85M. Nah, dia ini udah punya 4 slot RAM, bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, 4 slot RAM ini berarti dia support RAM kalau DDR3 ya sampai 32 GB, karena satu kepingnya itu 8 GB. Nah, kalau untuk kita pasang kali ini itu nggak 32 GB tapi di 8 GB aja. Kembali lagi ke budget gitu ya. Ini kita pakainya RAM Tim Elite yang plus, yang ada heatsinknya ya. Makanya kita jaga biar dia performa stabil, karena kalau ada heatsink dia kan panasnya mudah tersalurkan. Nah, si heatsink ini nanti akan membuat performa RAM menjadi lebih stabil ketika penggunaan di penggunaan berat sekalipun. Karena ketika penggunaan berat kan suhu naik. Nah, dengan adanya heatsink ini diharapkan si performa itu tetap stabil ya, nggak keganggu ketika suhu tinggi dan performa tinggi sekalipun. Oke, selanjutnya untuk yang paling kelihatannya gede di sini itu adalah VGA-nya. VGA-nya ini lagi krusial juga ya, karena kan kalian tahu sendiri di semenjak tahun 2021 ini harga VGA melonjak naik. Kalian tahu sendirilah akibat apa? Ya, akibat dari tren dari cryptocurrency ya, dari Bitcoin sampai saat ini banyak banget miner-miner yang ya mengganggu lah daripada pasar VGA gitu. Karena kan mau gimana pun stok jadi langka, orang banyak cari, banyak yang butuh, tapi ya itu tadi gitu, kita nggak bisa dapetin stoknya, jadi harganya naik untuk semua VGA. Ya, VGA kayak gini mungkin bisa jadi pilihan buat rakit PC yang kere-hore, yang on budget gitu. Nah, kita pakai di sini yaitu dari Asus juga, yaitu Asus GTX 650 Ti. Agak cupu sih sedikit ya, maksudnya kenapa nggak yang di atasnya gitu ya, karena harganya lagi mahal. Ini untuk VGA-nya sendiri harganya ada di angka sekarang tuh kisaran 800.000 ya. Cukup mahal ya emang gitu. Mungkin dulunya harganya tuh cuma 500 bahkan 600, itu pun udah terbilang mahal dulu gitu ya. Tapi sekarang tembus sampai 800.000. Tapi nggak apa-apa, ini masih cukup. Jadi si GTX 650 Ti ini nanti kita akan tes game juga ya pastinya. Ini masih mampu kok buat angkat game-game mainstream zaman sekarang ya. Game-game mainstream kayak Valorant, CSGO gitu, Genshin Impact, GTA 5 ini masih oke banget buat dimainin pakai VGA GTX 650. Tentunya dengan penyesuaian ya, settingannya nggak bisa yang paling tinggi banget.
bisa, tapi mungkin nggak akan nyaman banget mainnya gitu. Nah, selanjutnya kita pakai casingnya. Ini casing dari Paradox Gaming. Ini kita pakai casing yang ukuran besar sengaja supaya kita bisa airflow-nya itu lebih banyak gitu, ruang di dalam. Jadi nggak terlalu sempit. Kalau misalkan mau di-upgrade juga lebih enak karena dia kan ukurannya full size gitu casingnya. Jadi mau pakai VGA yang lebih besar, suatu saat nanti mau dipasang yang ukuran lebih besar, motherboardnya misalkan dan lain sebagainya, itu lebih enak ya karena casingnya ukuran besar. Nah, untuk Paradox Gaming ini sendiri harganya nanti kita kasih lihat ya semuanya di link deskripsi. Ini harganya di 360.000. Nah, sedangkan tadi untuk RAM-nya yang tim Elite ini ada di kisaran 425.000 untuk second ya. Kita dapat ini second karena harga barunya ini masih lumayan. Harga barunya itu di 285.000 per kepingnya ya. Kita pakai 2 keping 4x2 gitu. Dan selanjutnya fan-nya sendiri ini kita pakai fan standar aja ya, yang warna merah aja statis gitu, bukan yang RGB, bukan yang beberapa warna, tapi satu warna merah aja. Kita pakai 3 fan ukuran besar yang 12 inci gitu ya. Di belakang kita pasang 1, di depan kita pasang 2. Tujuannya ya karena di depan sini kan emang buat ngedorong udara ya ke belakang ya, untuk supaya airflow-nya itu dari bagian depan sini tuh ada sedikit intake, disalurkan dan dibuang ke bagian belakang oleh satu fan ini gitu. Jadi standar sih untuk airflow-nya, kita nggak pakai yang macem-macem karena emang cooling ini udah cukup gitu. Cooling yang ada di VGA dan ada di prosesor ini udah cukup untuk penggunaan PC. Dan untuk SSD-nya sendiri, SSD itu kita pakai dari WD ya, WD Green. Nggak akan kelihatan sih di sini, tapi nanti kita liatin juga. WD Green yang emang harganya cukup terjangkau juga gitu, dan bukan dari merek yang baru gitu ya, tapi merek yang emang udah terkenal di bidang storage gitu. Nah, WD Green ini kita pakai yang 240 GB di harga 477.000 aja ya. Kalau kalian cari di marketplace, harga yang paling murah itu kisaran 477.000. Dan untuk harddisknya kita pakai yang 500 GB karena berdasarkan dari requirement yang diminta sama orang yang mesen PC ini, dia nggak perlu storage yang begitu gede kok. Jadi kita pakai yang 500 GB aja. Harganya murah, cuma 180.000 aja di marketplace juga. Nah, selanjutnya karena kita rakit PC ini full gitu ya, dalam artian kita nggak cuma ngerakit si PC ini tuh CPU-nya aja atau sistem unitnya aja, tapi semua gitu, full set, all in. Jadi kita juga beliin komponen lain ya, kayak misalkan mouse dan keyboardnya. Mouse dan keyboardnya kita pakai yang standar sih, maksudnya yang RGB ya, biar gaming gitu kan, RGB. Ini kita pakai yang harga murah aja, jadi bisa dibilang mereknya juga agak antah berantah ya, kita kurang tahu, tapi ini RGB gitu. Harganya murah, cuma sekitar 150.000 aja untuk satu pasang mouse dan keyboard. Terus untuk monitornya kembali lagi karena kita on budget gitu ya, cuma 5 jutaan gitu, di bawah 6 juta. Jadi kita juga beli monitornya second ya. Monitor second ini cukup bagus, lumayan, yaitu dari merek Samsung, 19 inci dan Samsung 19 inci LED dan resolusinya SD gitu ya, SD plus biasa gitu, 768. Bisa beli yang Full HD yang secondnya tuh, tapi harganya lebih mahal ya. Ini aja kita dapat di harga kisaran 750.000. Jadi untuk yang SD aja udah lumayan, harganya 750.000. Kalau misalkan yang Full HD biasanya nyentuh 1 jutaan, bahkan lebih untuk yang secondnya. Karena ini dari merek yang ternama, kecuali kalau kita cari merek-merek lain biasanya ada aja itu yang lebih murah. Kita di sini pasangin juga WiFi card dari TP-Link yang dipasang ke motherboard, tapi kebetulan di sini belum dipasang ya. Kita biasanya pakai yang internal kalau WiFi gitu. Kalau kita rakitin PC biasanya kita nggak pakai yang USB WiFi biasa, karena yang pertama biar portnya utuh ya, nggak kepake sama banyak hal, jadi masih bisa nanti dipakai buat yang lain. Terus biar kita juga di sini udah integrated si WiFi-nya dan nggak akan keganggu-ganggu gitu, karena ditaruh di dalam internal. Nah, maka dari itu si WiFi ini kita pakai yang TP-Link tipenya, yaitu TP-Link WN781MB. Itu yang paling murah sih, standar ya, speednya 150 Mbps, harganya juga murah, kisaran 115.000 aja. Terus untuk power supply-nya sendiri kita pakai dari Enlight. Seperti yang kalian tahu, Enlight juga merek yang udah ternama ya, dan udah punya reputasi bagus gitu dari segi kualitasnya.
Ini kita pakai yang second ya, bukan yang baru, karena yang baru harganya lumayan. Nah, yang second ini kita pakai yang 480 watt. Nah, ini yang kualitasnya bagus, tapi ya kita ini belum pakai yang ada sertifikasinya 80 plus gitu kan. Ini cuma pakai yang pure aja, yang impor gitu dari Korea gitu. Kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan salah kita cek ulang lagi karena udah dirakit di dalam gitu. Nah, power supply-nya sendiri udah cukup banget buat ngangkat si komponen-komponen yang ada, karena komponen yang ada ini juga TDP-nya ketika dihitung ya masih di bawah gitu kan daripada kemampuan si power supply-nya jauh gitu. Dan juga dia udah punya pin power juga ya yang nempel nih, udah punya 6 pin power untuk VGA, jadi pas banget gitu kita rakipin dengan si VGA Asus GTX 650 Ti ini. Nah, sebagai tambahan GTX 650 Ti ini dia pakai 1x6 pin power ya, dan spesifikasinya juga cukup bagus kalau kita lihat di GPU-Z. Nanti kita tayangkan juga. Itu dia memorinya 1 GB, emang cuma 1 GB tapi oke sih, masih cukup gitu. 1 GB GDDR5 128 bit. Dan ini adalah settingan yang kita pakai di Genshin Impact, yaitu di settingan lowest, tapi kita pakainya 60 fps. Untuk resolusinya kita pakai di 1366x768. Dan ini adalah scene waktu kita main Genshin Impact. Jadi di Genshin Impact ini kita dapat full ya, karena maksimalnya 60 fps. Jadi di sini juga kita mentok di 60 fps dengan settingan yang tadi. Dan ini kita mau coba juga play boss, lawan boss maksudnya. Nah, untuk scene bertarung seperti ini dengan boss yang dihadapi, ini juga masih nggak turun ya settingannya, jadi masih tetap dapat 60 fps dan dia nggak nge-lag ya, jadi playable untuk dimainkan nyaman, nggak yang patah-patah, dan juga masih bagus sih, kualitas grafiknya juga masih bagus, meskipun di sini ada banyak efek-efek ya, kayak efek ledakan dan lain sebagainya. Dan ketika kita pindah ke area ramai juga ya, di sini ada banyak bangunan dan juga ada banyak NPC gitu ya. Di sini kita juga nggak menemukan frame drop ya ketika jalan-jalan. Proses rendering dari tiap tempat-tempat yang dilalui juga lancar, smooth, nggak ada patah-patah dan nggak ada frame drop juga. Dan untuk di GTA 5 ini juga kita pakai settingan normal di resolusi juga 1366x768. Dan di GTA 5 ini dengan settingan normal tadi kita dapat sekitaran 30 fps ya, 30, kadang sekali-kali turun ke 29. Dan ketika ada efek-efek yang berat muncul, itu juga sempat frame drop ke 21 fps-an. Tapi secara keseluruhan dia stabil dan masih playable. Dan untuk kualitas grafiknya juga masih bagus. Sejauh ini GTA 5 dengan settingan ini masih dapat main yang normal, yang lancar. Gak ada patah-patah ataupun stuttering yang ganggu jalannya permainannya. Dan untuk patch 2021 kita di sini pakai preset medium ya. Jadi preset medium ini menyesuaikan otomatis ke semua settingan. Dan juga untuk resolusinya sendiri seperti biasa kita samain ya, karena ini monitornya juga HD 768. Jadi settingannya juga udah pasti di sini pakainya HD 768. Dan di settingan itu kita dapat di 60 fps ya, karena emang si patch 2021 ini mentok di 60 fps. Emang ketika gameplay terkadang ada penurunan sedikit ke 58 fps, tapi secara keseluruhan masih stabil di atas 50 fps-an. Dan itu tadi hasil tes daripada rakitan PC yang udah kita jelasin dari awal ya. Jadi rakitan PC ini bisa mainin game-game yang tadi dengan cukup lancar, dengan cukup baik, meskipun emang bukan settingan yang paling tinggi. Tapi secara keseluruhan buat main game ini masih oke sih di 2021 ini, dengan game-game yang emang lagi mainstream ya, kayak GTA 5 dan Genshin Impact tadi. Nah, kesimpulannya, dengan budget 5 jutaan, apakah worth it? Seperti yang udah diketahui sebelumnya, rakitan PC ini totalnya ada di sekitaran 5,5 juta ya. Jadi dengan 5,5 juta itu full set, dapat monitor, dapat mouse keyboard, dapat wifi, dan juga pastinya dapat sistem unit CPU yang lengkap kayak gini. Apakah worth it untuk didapatkan secara value for money di 2021? Kesimpulannya, kalau misalkan spek ini sesuai dengan kebutuhan kalian untuk pemakaian versi kalian, ini worth it. Tapi kalau misalkan emang kalian cuma pakai untuk pemakaian yang lebih ringan, tentunya nggak worth it gitu ya. Dan ya banyak part yang bisa disesuaikan dan juga bisa kita pakai untuk
peningkatan ya. Contohnya misalkan kalau kalian nggak butuh VGA ini, ya kalian bisa pakai si budget VGA itu buat tingkatin prosesor dan motherboard ke seri yang lebih baru dan juga yang lain-lainnya. Kalau misalkan emang kalian main game yang emang pengen settingan yang lebih tinggi, yang juga pengen main game-game yang lebih berat, pastinya juga si PC ini juga harus dipertimbangkan kekuatannya ya. Karena memang PC ini main game nyaman, tapi kalau untuk main game yang hardcore pastinya juga butuh penyesuaian ataupun emang butuh di-upgrade lagi. Jadi kalau misalkan emang kalian seneng main game-game yang kayak tadi kita tes dan emang lancar, ya ini worth it banget untuk kalian dapetin. Karena di 5 jutaan itu 5,5 jutaan itu udah dapat semua. Tapi kalau misalkan untuk PC ininya sendiri itu totalnya cuma ada di kisaran 4,5 jutaan aja ya. Jadi emang masih terbilang murah, tapi juga performanya cukup bisa diandalkan, apalagi di harga komponen yang lagi mahal seperti saat ini. Oke, mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Kalau kalian punya kritik dan saran juga boleh langsung aja di kolom komentar, atau juga kirim ke email kita di bestlaptop.official@gmail.com. Dan kalau misalkan kalian butuh info-info update lainnya tentang laptop, kalian juga bisa follow sosial media Best Laptop di Instagram dan juga TikTok @bestlaptop.id. Jadi cukup itu aja. Makasih banyak buat kalian yang udah nyimak sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum.